Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat GPIB, di mana saja berada. Program Morning Call GPIB pada hari ini, Jumat Agung, tanggal 29 Maret tahun 2024. Kita akan memasuki renungan pagi kita dengan membaca Alkitab dan menghayatinya. Mari para sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama dalam renungan pagi, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh datang merendahkan hati kami untuk bersyukur, bahkan memohon pertolongan Roh Kudus saat kami membaca Alkitab dan menghayatinya. Tuntun dan bimbing kami semua, agar dapat mengerti firman Tuhan di tengah-tengah perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Bimbing dan berkati kami semua, urapan Roh Kudus bekerja, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku sabdamu dalam kehidupan sesehari. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB di mana saja berada, mari kita membuka Alkitab kita, bacaan Alkitab hari ini. Dari Injil Yohanes pasal 19, ayat 16b sampai ayatnya yang ke-27 dari terjemahan baru kedua, saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyinya. Mereka mengambil Yesus sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam perikop kita ada 3 bagian yang mau disampaikan
Yang pertama, kalau kita lihat ayat 17 sampai 18 kisah Yesus disalibkan. Yang kedua ayat 19 sampai 22, gelar pada kayu salib. Dan yang ketiga ayat 23 bahkan sampai 27, jubah Yesus dibagi-bagikan dan Yesus menyerahkan ibunya dalam perawatan Yohanes. Saat Yesus disalibkan dinarasikan oleh Yohanes dengan menyebutkan tempat penyaliban, yakni tempat tengkorak atau yang dikenal dengan nama Golgota. Satu tempat yang menyerupai tengkorak biasa dipakai sebagai tempat penghukuman bagi orang yang bersalah dan melakukan tindak kejahatan. Ada seorang sejarawan Romawi yang namanya Tacitus pernah mengatakan begini, hukuman penyaliban sebagai sebuah penyiksaan yang hanya cocok diberikan untuk seorang budak. Sahabat-sahabat GPIB, sungguh hukuman itu tidak seharusnya diberikan kepada Yesus. Namun, mulai dari drama penangkapan Tuhan Yesus Kristus, pengadilan, hukuman yang diberikan kepada Yesus baik oleh para pemuka agama Yahudi bahkan Pilatus, saat itu menjadi kisah yang tertuang dalam kitab suci yang setiap perayaan kematian hari ini kita kembali membacanya. Penderitaan menuju Golgota sungguh menyiksa, bukan saja jasmani, tetapi juga mental, bahkan spiritual setiap orang yang menerima hukuman seperti ini. Termasuk tentu bagi Tuhan Yesus. Benar-benar dipertaruhkan yang ia lakukan yang terbaik untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Pada bagian yang kedua kita lihat Pilatus juga memberikan gelar yang ditulis di atas kayu salib, tulisan Indri. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tulisan itu dibaca oleh semua orang karena kebetulan posisi tempat tengkorak salib Yesus itu sangat terlihat jelas. Sehingga setiap orang yang membacanya dapat mengerti bahwa itu juga adalah bahagian dari alasan mengapa orang ini menerima penyaliban. Ya, dengan tulisan seperti ini ternyata tekanan mental yang luar biasa harus ditanggung oleh Yesus. Rasa malu, kelelahan, kesakitan fisik, mental yang terus-menerus ditekan, penderitaan yang lama dirasakan sampai kemudian pada titik darah penghabisannya. Betapa kita lihat apa yang terjadi di Jumat Agung, apa yang terjadi di atas kayu salib itu. Bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB, Yesus menyerahkan ibunya dalam pengasuhan Yohanes. Setelah kita tahu bersama juga jubahnya pun para prajurit membaginya pada bagian-bagian tertentu dan supaya adil lewat undian. Bahkan ini juga menjadi kegenapan dari nubuatan-nubuatan yang pernah mengatakan jubahnya pun juga akan dibagi-bagikan dalam kitab suci. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, apa yang kita renungkan dalam Jumat Agung tahun ini? Yang pertama ternyata Tuhan menjaga kekudusan sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang membenci dosa. Artinya jangan pernah menganggap remeh perbuatan dosa, apalagi bermain-main dalam perbuatan dosa kita. Artinya hukuman dosa adalah maut. Oleh karena itu setiap perbuatan dosa harus menerima penghukumannya. Yang kedua, kasih Kristus menunjukkan kerelaan Kristus untuk mengalami penyesahan dan penderitaan. Penyaliban untuk penebusan dosa seharusnya kitalah manusia yang harus digantung di atas kayu salib sana sebagai upah dosa yang kita perbuat melawan kehendak Allah. Jadi, apa yang harus kita renungkan di Jumat Agung ini? Yang terjadi di Jumat Agung di salib itu adalah penyiksaan dan kematian Yesus yang mau mengatakan kepada dunia bahkan kita saat ini. Itulah kasihnya yang besar. Kasihnya yang luar biasa terjadi di salib untuk kita manusia berdosa yang seharusnya kitalah ada di posisi sana. Tapi karena cintanya yang tak terbatas itu, Yesus mau menggantikan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, para sahabat GPIB dalam renungan Jumat Agung ini. Seberapa banyakkah kita merayakan kematian Yesus di Golgota?
Seberapa besar ungkapan syukur dan kasih kita kepadanya yang nampak dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, mari di Jumat Agung ini, kita diajak untuk bersyukur, membalas kasih Tuhan yang besar itu dengan mau, sedia atau rela menderita untuk kebenaran. Berkorban bagi Allah dalam ketaatan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam menyatakan syukur hati kita untuk menjadi murid Kristus yang setia. Dan ingat, menutupi renungan pada pagi hari ini, kematian Tuhan adalah kematian yang memberikan kehidupan. Dan itulah kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari mengingat rayakan kematian Tuhan, duduk bersama-sama dalam perjamuan kudus Jumat Agung, hayati kembali korban tubuh dan darahnya yang kudus itulah kasihnya yang sangat besar tercurah di atas kayu salib tempat tengkorak itu. Disitulah kita melihat kasih Tuhan. Dan mari kita wujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sahabat GPIB, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar untuk melihat di salib Kristus kasih-Mu yang sangat sempurna, nyata untuk korban penebusan dosa kami. Terima kasih kalau hari ini kami semua boleh mengingat rayakan kematian Tuhan di atas kayu salib. Di tempat tengkorak itu, kami melihat nyata kasih-Mu terwujud untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk Kau rela melakukan itu semua karena cinta-Mu yang besar bagi dunia dan kami semua umat-Mu. Bapa di sorga, sempurnakan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami untuk mampu memperlakukannya. Berkatilah pada saat ini semua sahabat GPIB di mana saja mereka berada. Baik mereka dalam aktivitas sehari-hari. Baik mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang diemban. Dalam tugas pekerjaan. Dalam pendidikan anak-anak kami. Dalam usaha kami. Di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Baik yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan. Bagi yang berduka Tuhan berikan penghiburan kekuatan iman. Bagi yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang merayakan hari-hari sukacita, baik hari ulang tahun kelahiran, perkawinan dan berbagai macam sukacita lainnya, disempurnakan syukur hati setiap umat-Mu. Kami menyerahkan semua sahabat GPIB dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Demikian juga dalam tugas panggilan gereja-gereja-Mu, mengingat rayakan Jumat Agung dimanapun berada. Di negeri kami ataupun di mana saja. Biarlah suara gaung gema tentang kematian Tuhan benar-benar kami hayati secara mendalam bahwa itulah kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Dan kami mengimani itu terwujud nyata dalam sikap kehidupan setiap umat-Mu, gereja-gereja dalam panggilan pengutusannya, baik GPIB secara sinodal, baik GPIB secara mupel-mupel dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati, termasuk gereja-gereja dalam persekutuan gereja di Indonesia. Bapa Surgawi, kami menyerahkan bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintah pusat sampai daerah, demikian juga seluruh warga masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan kehidupan berbangsa, bernegara dengan situasi kondisi yang kami memohonkan tetap terjaga dan stabil. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami juga berbagi berkat dan kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kehadiran kami. Semua warga GPIB dan sahabat-sahabat GPIB yang mengikuti morning call pada pagi hari ini, Tuhan berkati mereka semua. Demikian pula ibadah-ibadah Jumat Agung, Tuhan berkati. Dan program Morning Call GPIB, biarlah tetap eksis menyampaikan suara kebenaran Tuhan lewat semua pelayan, bahkan tim kerja yang mempersiapkan program ini. Baik Majelis Sinode maupun juga Inforkom Litbang dan semua orang yang ikut ambil bagian, biarlah juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa syukur kami untuk aktivitas kami di Jumat Agung ini. Segala pujian dan kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah
morning call kita pada Jumat Agung ini, kiranya dengan perayaan Jumat Agung kita kembali merayakan kematian Tuhan yang sungguh kelihatannya hal-hal yang menyedihkan, tetapi dalam Jumat Agung itu ada sukacita iman, karena Tuhan mau lakukan itu dengan cintanya yang besar, menjadi penebus dosa dan juru selamat kita. Selamat beraktivitas, selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Pendeta Emowati Rumah Puk Baule dari Kantor Majelis Sinode sebagai Sekretaris 1 Fungsionaris Majelis Sinode menyampaikan selamat merayakan Jumat Agung bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita.